Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyelesaian audit. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dita Andriana dengan BP 1911022033. Perkenalkan, saya Heru Amrashid dari BP 1911022025. Saya Rizka Suryaningsi, BP 1911022031. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka. Dalam penyelesaian audit, auditor memiliki 3 tanggung jawab, yaitu yang pertama menyelesaikan pekerjaan lapangan, yang kedua mengevaluasi temuan, dan yang ketiga berkomunikasi dengan klien. Yang pertama kita membahas mengenai penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan prosedur audit spesifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan review atas peristiwa kemudian. AU 56003 dan 05 menunjukkan bahwa ada 2 jenis peristiwa kemudian. Peristiwa jenis pertama memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Kemudian, peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Dapat dilihat pada contoh tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai penerbitan laporan auditor. Peristiwa kemudian juga berlangsung dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan untuk menemukan peristiwa kemudian. Selanjutnya, membaca notulen rapat. Dalam notulen rapat, auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan kepadanya untuk direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia guna memberikan auditor kesempatan maksimal untuk menilai signifikasi auditnya. Selanjutnya, mendapatkan bukti audit mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Dalam hal ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pertimbangan audit. AU 33704 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang 1. Eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klien, dan penilaian. Yang kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga, tindakan probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Yang kedua, surat pernyataan audit. Surat pernyataan audit harus dikirim oleh manajemen kepada setiap ahli hukum yang telah ditugaskan oleh klien dan telah memberikan perhatian yang cukup besar selama tahun berjalan pada LCA, atau klien signifikan yang belum ditugaskan yang mungkin bersifat material. Kemudian, surat ini harus meminta ahli hukum untuk menjawab langsung kepada auditor. Oke, selanjutnya pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, karena auditor dapat mengeluarkan suatu laporan yang standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini dapat terjadi apabila jawabannya menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapi terdapat yang pertama, probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan, atau yang kedua, masalah yang dihadapi adalah tindakan material.
Selanjutnya, yang keempat, mendapatkan surat representasi klien atau surat rep. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Titik ini dapat dicapai melalui surat representasi klien. Surat ini menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti, tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat representasi manajemen. Namun, jika suatu keadaan menyatakan bahwa representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lainnya, maka auditor harus menyelidiki situasinya dan mempertimbangkan reliabilitas dari representasi yang dibuat. Selanjutnya, pengaruh surat rep terhadap laporan auditor. Apabila editor menerima surat dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Selanjutnya, yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilakukan oleh pribadi yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien, seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis yang dapat digunakan harus: yang pertama, ditetapkan pada bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit. Dan yang kedua, didasarkan atas laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan klasifikasi audit telah dilalui. Selanjutnya kita masuk ke yang B, mengevaluasi temuan. Untuk mengevaluasi temuan, auditor menyelesaikannya dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Nah, untuk itu auditor atau salah saji dalam suatu akun menentukan komponen-komponennya. Yang pertama, A. Salah saji yang belum secara spesifik diidentifikasi melalui pengujian substantif atas transaksi dan saldo, atau dikenalkan sebagai salah saji yang diketahui. Yang B. Koleksi salah saji yang belum dikoreksi, yang diestimasi melalui teknik sampling audit. Yang C. Masih salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan dikuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Yang kedua, mengevaluasi kelanjutan usaha atau going concern suatu entitas. Tanggung jawab auditor adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan terhadap kemampuan klien mempertahankan keberlanjutan usaha. Auditor harus melakukan penilaian awalnya sebagai bagian dari perencanaan, akan tetapi mungkin merevisinya jika memperoleh informasi yang baru mengenai keberlangsungan usaha. Yang ketiga, melakukan review teknis atas laporan keuangan. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien, review teknis juga harus dilakukan atas laporan tersebut oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bentuk dan isi dari masing-masing laporan keuangan dasar, termasuk pengungkapan yang disyaratkan. Yang keempat, merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit. Dalam melakukan penyelesaian audit, auditor akan memisahkan temuan-temuan yang diperolehnya dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasi tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sebelum melakukan keputusan akhir tentang pendapat, auditor akan melakukan pertemuan dengan klien untuk menyampaikan temuan dan memberikan dasar pemikiran untuk melakukan penyesuaian yang diusulkan atau adanya pengungkapan tambahan. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka auditor akan mengeluarkan jenis pendapat lainnya. Yang kelima yaitu melakukan review akhir atas kertas kerja. Review ini dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh penyusun kertas kerja. Review tambahan atas kertas kerja dapat dilakukan pada akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit.
tindakan review yang dapat dilakukan dalam penyelesaian audit. Untuk bagian manajer, mereview kertas kerja yang disiapkan oleh auditor senior dan mereview beberapa atau semua kertas kerja yang direvisi oleh auditor senior. Lalu untuk bagian partner yang bertanggung jawab atas penugasan, mereview kertas kerja lainnya atas dasar selektif. Selanjutnya, komunikasi dengan klien. Auditor diwajibkan untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi-kondisi yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengendalian internal dan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit. Selain itu, biasanya auditor juga mengkomunikasikan rekomendasi mengenai efisiensi dan efektivitas operasi klien dalam surat manajemen. Selanjutnya yaitu tanggung jawab setelah audit. Yang pertama, peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan audit. Auditor seringkali menggunakan tanggal ganda dalam suatu laporan audit. Penggunaan tanggal ganda tersebut dilakukan untuk memperluas tanggung jawab auditor secara keseluruhan di luar penyelesaian pekerjaan lapangan. Tanggal pertama bisa berupa tanggal pada saat pekerjaan lapangan selesai. Yang kedua yaitu penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Jika auditor menemukan fakta yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, maka auditor akan mengkomunikasikan terlebih dahulu fakta tersebut kepada Dewan Komisaris. Dan jika klien tidak bersedia bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, maka auditor harus mengungkapkan bahwa tidak adanya kerjasama itu dan menyatakan laporan auditor tidak dapat diandalkan lagi. Yang ketiga yaitu penemuan prosedur yang dihilangkan. Ketika auditor menghilangkan suatu proses audit, maka auditor harus menilai kepentingan hal tersebut bagi kemampuannya saat ini untuk mendukung pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan. Jika auditor telah memperoleh bukti yang mendukung terhadap pendapat yang dikeluarkannya, maka auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Akan tetapi, jika pelaksanaan penghilangan prosedur yang dihilangkan dapat mengubah pendapat yang dinyatakan auditor, maka auditor harus mengikuti pemberitahuan yang telah diuraikan dalam paragraf terakhir dari bagian terdahulu yang bertujuan untuk mencegah ketergantungan selanjutnya atas laporan bersangkutan. Jika prosedur alternatif atau prosedur yang dihilangkan tidak dapat dilaksanakan, maka auditor akan melakukan konsultasi dengan pengacara untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penyelesaian audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.